Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Science Lesson, Grade 9, with me, Novi Ayu Lestari Ningtyas. This time, we are going to discuss about perkembangbiakan tumbuhan. Before starting this lesson, let's say the doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Sobat hebat Matsa Surba, sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita menelaah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 99. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 99, artinya adalah, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkanlah dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pepohonan berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari Quran Surat Al-An'am ayat 99, surat ini mensyaratkan atau surat ini menjelaskan bahwa kuasa Allah itu maha menciptakan keanekaragaman tumbuhan, di mana ada tumbuhan yang berbiji, ada tumbuhan yang lainnya. Sehingga bagi kita orang yang beriman, mari kita meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, mari kita tolabul ilmi dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Mari kita menjadi umat yang ulil albab, sehingga kita bisa menjadi umat yang bisa meyakini keanekaragaman tumbuhan itu sebagai salah satu tanda dari penciptaan atau kuasa Allah dalam menciptakan bumi, yaitu alam semesta ini. Itu Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang bisa kita petik hikmahnya, yang kita hubungkan dengan pembelajaran hari ini tentang bagaimana tumbuhan itu beraneka ragam, bisa tumbuh melalui biji yang sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-An'am itu, ataupun melalui perkembangbiakan yang lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua menjelaskan perbedaan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif, yang ketiga adalah mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan, serta yang keempat adalah menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Oke, yang pertama adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu bahwa apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu adalah proses menghasilkan keturunan dari seindividu induk itu, di mana perkembangbiakan itu dikatakan sebagai bereproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan sehingga bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mempertahankan diri dari kepunahan. Perkembangbiakan tumbuhan juga ada dua, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu aseksual atau tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Sedangkan perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara seksual, yaitu terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jadi macamnya ada dua, sama seperti pada perkembangbiakan pada hewan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita awali dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu tadi kata kuncinya adalah tidak ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang melebur atau bersatu. Nah, terus bagaimana? Bagaimana tidak ada perkawinan namun ada keturunan? Nah, ternyata perkembangbiakan secara vegetatif itu nanti ada dua, ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami berarti dari bagian tubuh tumbuhan itu secara alami tanpa bantuan manusia dia bisa menghasilkan anak ataupun keturunan. Jadi tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan betina dan tidak dibantu oleh manusia. Jadi terjadi secara alami. Contohnya, nanti kita akan bicara akar tinggal, bicara umbi. Nanti akan Bu Novi bahas satu persatu di slide selanjutnya. Tapi kalau vegetatif buatan berarti tidak ada pertemuan jantan sama betina. Jadi secara dia tanpa kawin, namun dia butuh bantuan manusia untuk menghasilkan keturunan. Contohnya ada stek, ada mencangkok, dan lain-lain. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah contohnya perkembangbiakan vegetatif alami. Kalau kemarin kita pada hewan kita sudah bicara pembelahan sel, fragmentasi, kemudian ada pembentukan tunas. Nah, ternyata ada tumbuhan-tumbuhan yang juga melaksanakan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya, nah, ini kita bicara misalnya kalau kemarin tunas itu ada pada hidra ya. Nah, sekarang kalau tunas pada tumbuhan itu contoh gampangnya adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang itu, maka ketika sudah besar, maka di bawah atau di samping pohon pisang itu akan tumbuh tunas kecil. Nah, tunas ini tumbuh tanpa ada peleburan sel kelamin jantan sama sel kelamin betina. Nah, satu tunas kecil itu nantinya dia bisa memisahkan diri dan dia bisa tumbuh menjadi satu pohon pisang yang baru. Itu artinya adalah tunas sebagai contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, ada yang namanya tunas adventif. Tunas adventif itu ketiak atau samping. Nah, tunas adventif berarti tunas yang tumbuh tambahan. Contohnya ada di cocor bebek. Kalau kalian perhatikan daunnya cocor bebek, maka daunnya itu kan ada gerigi-geriginya kecil. Nah, di sela-sela geriginya itu, maka dia akan tumbuh tunas kecil-kecil ya. Nah, tumbuhnya tunas kecil-kecil itu jadi satu tumbuhan baru. Kalau kita tanam di tanah, maka dia juga jadi satu tumbuhan baru. Itu artinya adalah tunas adventif pada cocor bebek juga merupakan alat perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kemudian ada spora. Jadi ini seperti tumbuh-tumbuhan paku-pakuan ataupun lumut, itu dia menggunakan spora. Jadi ini di daunnya ada spora yang nantinya dia ketika berkecambah bisa jadi tumbuhan yang baru. Kemudian ada rizoma. Bahasa lainnya adalah rimpang ataupun akar tinggal. Kalau kalian tahu jahe, kunyit, lengkuas, nah ketika yang dibeli ibunya kalian untuk masak di dapur, nah itu kan jahenya. Nah, jahenya itu misalnya tidak sengaja itu lama tidak digunakan untuk masak, kemudian ada air untuk berkecambah ataupun kalian taruh di tanah, kalian biarkan di tanah seperti itu, maka dia kan akan muncul calon tumbuhan yang baru, ya kan? Itu artinya adalah bagian akar. Sebenarnya ini adalah bagian akar yang ketika ditinggal bisa jadi tumbuhan baru. Namanya adalah rizoma atau akar tinggal. Apakah di sini ada perkawinan? Tidak ada. Karena tidak ada perkawinan, maka dia dikatakan sebagai vegetatif.
Apakah ada bantuan manusia? Tidak ada. Jadi dia ya tumbuh begitu aja dengan secara alami, namanya vegetatif alami. Kemudian ada stolon. Yang namanya stolon itu adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Contoh gampangnya adalah rumput teki, anak-anak. Jadi rumput teki itu kan ada batang yang menjalar mendatar ya di atas tanah. Nah, kemudian setelah ini misalnya ini adalah induknya, dia menjalar ke sini ketemu tanah, maka ini akan tumbuh akar jadi tumbuhan baru terus gitu. Selanjutnya ini dikatakan sebagai stolon. Nah, kemudian ada umbi batang. Contohnya adalah kalau umbi batang itu contohnya adalah kentang, itu umbi batang ya. Kalau wortel itu umbi akar, jadi umbi-umbian. Kemudian kalau umbi lapis ini contohnya adalah bawang merah. Jadi bawang merah itu kalau dibiarkan maka dia juga bisa berkecambah kan, maka itu dikatakan sebagai alat perkembangbiakan. Terus kemudian ada umbi akar juga. Umbi akar ini contohnya adalah singkong. Paham ya? Jadi kalau vegetatif alami itu adalah dia tanpa ada perkawinan dan tidak dibantu oleh manusia. Oke, selanjutnya bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif yang buatan? Dia vegetatif tanpa kawin tapi buatan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok. Ini mencangkok. Jadi kalau kita mencangkok, Bu Novi hanya mengulas sedikit ya. Kita keluarkan kulit ataupun kayunya ini, kulit dari pohon ini, kita ambil kambiumnya, kita bersihkan, kemudian kita kasih, setelah dikelupas gini kita bersihkan, kita kasih tanah, kita bungkus, akhirnya dia akan tumbuh akar. Nah, setelah ditanam, maka dia bisa jadi tumbuhan baru. Ini kan tidak ada perkawinan, tidak ada penyatuan sel kelamin jantan betina. Tapi makanya dia dikatakan sebagai vegetatif, tapi karena harus ada bantuan tangan manusia, maka dia dikatakan sebagai vegetatif buatan. Kemudian kalau okulasi itu menempel anak-anak. Jadi ini ada dua tumbuhan yang terpisah ya. Ini kita mau menyatukan tanaman itu. Misalnya ini adalah mawar merah, yang sini adalah mawar putih. Biar ada satu tanaman yang ada bunganya merah sama putih, maka yang putih ditempel. Ini dikelupas, kemudian ini ditempelkan, kemudian dikasih kawat-kawat khusus untuk tanaman, maka dia bisa menyatu. Itu kan juga akan menghasilkan keturunan yang baru. Setelah itu sambung pucuk. Kalau yang ini adalah ditempel, kalau ini disambung anak-anak. Jadi disambung, bagian ujungnya itu dipotong miring, dia disambungkan di atasnya sehingga nanti ada perpaduan variasi sifat. Kemudian stek batang. Tahu stek batang? Kalau stek batang itu seperti singkong. Batangnya dipotong-potong tanpa ada perkawinan kan? Kemudian ditanam di tanah, jadilah satu tumbuhan baru. Oke. Sekarang kita mau bicara perkembangbiakan generatif. Kalau hewan itu jelas ada sel sperma sama sel telur untuk perkawinan. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu sama. Bahwa tumbuhan itu punya alat kelamin jantan atau gamet jantan dan alat kelamin betina atau gamet betina. Di mana tempatnya? Nah, kan dia tidak bisa menghasilkan sperma gitu kan ya. Ternyata pada bunga, jadi kalau kalian ada bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tanaman. Kenapa? Karena pada bunga itu ada yang namanya benang sari dan putik. Pada benang sari itu terdapat serbuk sari. Nah, di dalam serbuk sari itulah ada sel kelamin jantan. Tapi, nah ini benang sari, ini kan kepala sari, kemudian ini tangkai sarinya ya. Di sini itu kan ada serbuk-serbuknya. Nah, serbuknya ini namanya serbuk sari. Di dalam serbuk sari itulah ada sel kelamin jantan. Nah, ini adalah putik. Kepala putik itu sampai bawahnya ini adalah bagian dari putik anak-anak, ada bakal buah sama bakal biji. Nah, di dalam putik inilah dia adalah alat reproduksi dari betina. Nah, perkembangbiakan pada generatif pada tumbuhan itu ada diawali yang namanya proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, jadi hanya jatuh dan menempel saja. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka dilaksanakan dengan pembuahan. Selnya kelamin jantan melebur menjadi
menjadi satu dengan sel kelamin betina itu namanya pembuahan. Jadi tolong dibedakan ya. Kalau penyerbukan itu jatuh saja, tapi kalau pembuahan itu adalah dia sudah bersatu selnya itu. Oke, mari kita bahas satu persatu penyerbukan dan pembuahan. Ini adalah penyerbukan. Penyerbukan itu sekali lagi jatuhnya benang sari di kepala putik. Nah, ternyata proses jatuhnya benang sari di kepala putik itu ada bermacam-macam kan? Ada yang dibantu sama hewan, ada yang dibantu dengan manusia, itu kan ada yang kalau dibantu manusia itu namanya antropologi, kalau dibantu dengan angin namanya anemogami, antropogami. Kemudian kalau dibantu dengan air jadi hidrogami. Itu hanya faktor perantara. Itu tidak saya bahas karena dulu di SD sudah pernah. Sekarang Bu Novi ingin membahas macam-macamnya, bahwa penyerbukan itu ada 4. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, kita sekarang bicara dari mana bunga, asal bunganya itu ya. Contohnya, kalau penyerbukan sendiri itu maksudnya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi, pada satu bunga itu kan ada berserbuk sari dan putik kan. Nah, ketika serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, itu artinya penyerbukan sendiri karena ini satu rumah kan, benang sari sama putiknya. Tapi kalau penyerbukan tetangga, kita tahu bahwa satu tanaman itu kan bisa menghasilkan banyak bunga. Sekali lagi, satu tanaman ada beberapa bunga. Nah, terjadi penyerbukan tetangga itu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang beda tapi masih dalam satu tanaman anak-anak. Jadi masih dalam satu pohon. Nah, ini bunga pertama, bunga kedua. Serbuk sari jatuh di kepala putik. Sama-sama dalam satu pohon. Itu namanya tetangga karena rumahnya sudah beda. Ya, rumahnya serbuk sari sama rumahnya putik sudah beda. Kalau penyerbukan silang, itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain, tapi masih sejenis tapi beda pohon. Kalau ini bunganya sama, kalau tetangga itu bunganya beda tapi satu pohon, tapi kalau penyerbukan silang itu beda pohon, tapi masih satu jenis, contohnya masih sama-sama bunga mawar merah gitu. Nah, tapi bedanya kalau pembastaran atau penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari jenis yang beda, contohnya mawar merah dan mawar putih. Nah, varietasnya juga sudah berbeda, paham ya? Untuk macam-macam penyerbukan. Oke, saya lanjutkan. Sekarang, setelah terjadi penyerbukan, maka akan dilanjutkan dengan proses yang namanya pembuahan anak-anak, di mana pembuahan itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang perlu kalian ingat berarti adalah di dalam serbuk sari itu terdapat sel kelamin jantan dan di dalam putik terdapat sel kelamin betina. Nah, jadi kalau pembuahan itu nanti sel yang ada di dalam serbuk sari ketemu dengan sel yang ada di putik. Nah, pembuahan itu terdiri dari 2 macam. Ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal, yang namanya tunggal itu 1 kali. Artinya adalah peleburan gabungan sel kelamin jantan sama betinanya hanya terdiri dari 1 kali. Tapi kalau ganda, pembuahannya itu terdiri dari 2 kali. Nah, kalau pembuahan tunggal itu terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Artinya adalah tumbuhan yang bijinya tidak dilengkapi dengan daging buah. Kalian pernah tahu yang namanya melinjo? Nah, yang kalian makan melinjo itu, maka dia kan bijinya melinjo. Apakah dia ada dagingnya melinjo? Kan tidak ada. Bedakan dengan kalau kalian makan mangga. Bijinya mangga itu di dalam, yang kita makan adalah buah mangga. Nah, beda ya. Jadi ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Nah, kalau tumbuhan ganda itu ada pada tumbuhan biji tertutup.
atau angiosperme, artinya adalah biji itu dilindungi oleh yang namanya bakal buah atau yang buah yang kita makan itu. Oke, kita bahas satu-satu. Ini adalah pembuahan tunggal anak-anak. Pembuahan tunggal itu contohnya terjadi pada melinjo, kemudian pada pinus. Nah, ini kalian pernah tahu namanya strobilus? Nah, ini adalah strobilusnya pinus, atau kalau kalian lihat itu biasanya warna coklat, bentuknya seperti kerucut. Nah, ini di dalamnya kan ada biji-biji itu ya. Nah, ketika pembuahan tunggal, maka ada ada female cone. Jadi ini adalah strobilusnya betina. Jadi beda ya, ini punyanya betina, ini punyanya jantan. Di dalam strobilus ini, maka dia akan menghasilkan sel kelamin. Kalau yang betina menghasilkan sel telur, kalau yang jantan menghasilkan sel sperma atau namanya polen atau serbuk sari, maka dia hanya menyatu. Setelah sel kelamin jantan ketemu dengan sel kelamin betina, maka jadilah biji anak-anak. Nah, bijinya akan tersimpan di sini. Nah, biji ini itu kan tidak dilengkapi oleh bakal buah, maka stop sampai di situ aja pembuahannya. 1 kali pembuahan saja. Dari biji itu nanti bisa dikecambahkan lagi menjadi tumbuhan baru. Jadi sekali lagi, pembuahan tunggal itu adalah pembuahan yang terjadi hanya 1 kali saja, yaitu sel telur ketemu dengan sel sperma. Tapi untuk pembuahan ganda itu pembuahan yang terjadi 2 kali. Loh, dari mana dari 2 kali itu? Ternyata ini ada serbuk sari, ya kan? Ada serbuk sari, ini ada salurannya untuk masuk putik. Serbuk sarinya sudah menempel di kepala putik di sini. Ternyata serbuk sarinya nanti akan membelah. Serbuk sari itu membelah menjadi sel generatif dan sel nukleus. Di mana sel generatif nanti itu ada sel kelamin 1 atau sel sperma 1, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi dia intinya membelah jadi 2 anak-anak. Nah, ketika ini akan berjalan ke saluran di tangkai putik ini masuk ke dalam bakal buah. Ini bakal buahnya ketika dilihat di bawah mikroskop seperti ini. Ini ada yang namanya sel telurnya. Nah, ini sel penjaga atau sinergi. Di tengahnya ini ada sel intinya, ada inti kandung lembaga sekunder, dan di atasnya ada antipoda. Nah, kalau pembuahan ganda, tadi Bu Novi sudah bilang bahwa sel generatif itu akan membelah jadi 2, inti generatif 1 dan inti generatif kedua, atau sel sperma 1 dan sel sperma 2. Di mana inti generatif yang pertama, yang 1 ini akan melebur atau bergabung atau membuahi sel telur anak-anak. Jadilah biji ataupun calon biji ini. Tapi yang kedua, sel generatif yang kedua, inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Endosperm itu cadangan makanan. Siapa itu? Ya, buah yang kalian makan biasanya. Jadi, kalau pada mangga pembuahannya ada 2, ganda. Satunya membentuk biji, satunya membentuk buah yang kalian makan itu. Makanya dikatakan sebagai pembuahan ganda. Oke. Nah, itulah materi reproduksi pada tumbuhan yang bisa Bu Novi sampaikan. Ada tugas buat kalian. Ini ada gambar tanaman jeruk. Bu Novi punya tanaman jeruk. Buahnya itu lebat. Terus buahnya itu rasanya manis. Nah, ingin mengembangbiakkan. Ini ada 2 pilihan. Satunya, biji dari buah jeruk itu Bu Novi ambil, Bu Novi tanam. Yang kedua, Bu Novi itu mencangkok. Silahkan kalian pilih mana yang lebih efektif, dia numbuhkan dari biji ataupun mencangkok dari batangnya. Terus jelaskan alasanmu kenapa kok harus memilih salah satu dari itu. Kalau memilih dari bijinya itu kenapa, kalau memilih mencangkok itu kenapa. Ya, oke. Itu adalah tugasnya, nanti kita submit di Google Class. Oke, alright. This is the end of this video lesson. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video lesson. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.